Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki speaker aktif merek Polytron dengan tipe kalau nggak salah tipenya itu XBR ya, XBR. Nah, sobat-sobat, karena ini yang dibawa cuman mesinnya aja ya, mesinnya, boxnya itu tidak dibawa ya, karena yang membawa ke sini juga ini tukang servis ya, sama tukang servis. Dikarenakan beliau sibuk, jadi tidak sempat untuk memperbaikinya, jadi dia limpahkan ke saya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, mesin speaker aktif ini agak berbeda ya, agak berbeda dari mesin speaker aktif yang lain ya, sobat-sobat. Nah, perbedaannya itu dari ini ya, dari power supply-nya ya, power supply-nya. Nah, biasanya speaker aktif itu power supply-nya itu selalu menggunakan adaptor ya, adaptor. Nah, seperti ini ya. Nah, ini namanya adaptor ya. Nah, biasanya speaker aktif itu power supply-nya selalu menggunakan adaptor ya, jarang menggunakan power supply seperti ini ya, disebutnya power supply asematik ya, asematik seperti ini. Nah, sobat-sobat, kalau dari kekuatan antara adaptor sama power supply asematik, nah menurut saya lebih kuat adaptor ya, lebih kuat adaptor. Karena sejak dulu saya mulai servis, saya belum pernah memperbaiki atau mengganti adaptor ya, baik itu yang rusaknya korslet maupun rusaknya terbakar, itu saya belum pernah mengganti adaptor ya. Tapi kalau power supply seperti ini power supply seperti ini, nah saya beberapa kali memperbaiki power supply seperti ini ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, kerusakan speaker aktif ini, kata yang punya, nah ini kerusakannya itu terdengar suara mendengung ya, terdengar suara mendengung keras ya. Jadi si suara musiknya itu tidak terdengar ya, yang terdengar cuman mendengung ya, mendengung. Sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan suara mendengung itu, nah kita harus tahu dulu blok-blok pada speaker aktif ini ya. Nah, sobat-sobat, nah speaker aktif ini ada dua blok ya, ada dua blok. Yang pertama blok power supply, nah yang kedua blok power ya, blok power. Nah, kalau blok power supply ini ya, yang ada garis putih ini ke sini. Nah, ini adalah blok power supply ya, power supply. Kemudian ini adalah blok power ya, yang sebelah sini blok power. Nah, kemudian blok power juga dibagi dua ya. Ada blok L, ada blok R ya. Nah, kalau blok R itu singkatan dari rig ya. Rig itu artinya kanan ya, kanan. Nah, ini blok L ya. L itu left ya, left itu kiri ya, sobat. Jadi ini adalah blok kanan, kemudian ini blok kiri ya, sobat. Jadi ini maksudnya ini buat dua speaker ya. Ini speaker yang satu sebelah sini powernya. Nah, ini speaker satu ya sebelah sini ya. Nah, ini rangkaiannya yang ini sama ya. Yang ini sama yang ini sama ya. Ini pakai dua transistor, ini juga pakai dua transistor ya, sobat. Nah, kemudian blok power supply ya. Blok power supply juga dibagi dua ya. Nah, ini disebutnya blok primer. Nah, yang sebelah sini, nah ini adalah blok sekunder ya, sobat-sobat. Nah, kalau blok primer itu ini ya, yang pertama strum listrik masuk ya, strum 220 volt masuk ke sini. Nah, ini disebutnya blok primer. Yang ini blok sekunder ya, sobat. Nah, kalau blok primer itu ditandai dengan Elco 400 volt ya, sobat-sobat. Nah, kemudian cara menentukan kerusakan ya, sobat. Nah, cara menentukan kerusakan, nah kalau misalnya kerusakannya itu mati total misalnya tidak hidup, nah yang kita harus ukur itu ya blok ini ya, blok primer ya, blok primer. Kalau misalnya kerusakannya mati total ya, sobat. Nah, kalau kerusakannya itu seperti tadi ya, saya terdengar suara mendengung. Nah, yang harus diukur itu blok power ya, blok power. Tinggal kita perhatikan ya, bahwa yang rusak itu blok bagian kiri atau bagian kanan ya, sobat. Nah, ini kata yang punya itu
Lock yang sebelah kanan ya, yang terdengar mendengung, yang kiri tidak mendengung ya sobat-sobat. Jadi akan kita lihat ya, kita akan lihat lock yang sebelah kanan ini. Nah sobat-sobat, sebetulnya gampang ya, gampang untuk memperbaiki power seperti ini ya. Nah yang harus diukur ini ya, transistor final ini ya, 1, 2, kemudian 3, 4 ya. Nah kita tinggal mengukur ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada transistor penguatnya ya, penguat yang ini ya, yang nah ini mudah-mudahan terlihat ya. Nah ini kita tinggal mengukur transistor ini ya. Ini tapi yang paling sering transistor final seperti ini yang rusak. Nah untuk itu akan saya buka dulu ya, saya akan buka, saya akan ukur. Nah, untuk membukanya saya akan skip. Nah sobat-sobat, transistornya sudah saya buka ya. Ini ada 5 biji ya, ini transistornya. Nah yang 2 ini yang agak besar ini transistor finalnya ya sobat-sobat. Nah ini sengaja saya pisahkan ya, saya pisahkan supaya tidak tertukar pada pemasangannya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, nah yang ini tipenya bukan tipe ya, kode nomornya itu TIP 42C ya, TIP 42C, jenisnya itu PNP ya, PNP ya. Kemudian yang ini kodenya itu TIP 41C ya sobat, TIP 41C dengan jenis ini NPM ya, NPM. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan ukur ya, saya akan ukur transistornya. Nah tapi untuk mengukurnya akan saya skip ya supaya tidak lama. Nah saya akan skip dulu. Nah sobat-sobat, transistornya sudah saya ukur ya, sudah saya ukur ke 5 biji ini sudah saya ukur. Nah ternyata yang rusaknya yang 2 ini ya, yang 2 ini yang tipe 41C sama BD 139 ya yang rusaknya. Nah sobat-sobat, kalau misalnya sobat-sobat ingin tahu cara mengukur ya, mengukur jenis transistor, nah silahkan tulis di kolom komentar ya, kolom komentar. Misalnya ke Bang, saya minta dibikinin tutorial saya mengukur transistor ya. Nanti insya Allah saya akan bikin tutorial khusus mengukur transistor ya sobat-sobat, karena transistor itu banyak jenisnya sobat-sobat. Nah seperti ini ya, ini ada jenis transistor yang PNP sama jenis NPM ya sobat-sobat. Kemudian buat TV juga ada jenis transistor regulator, kemudian transistor horizontal, kemudian transistor FET ya, itu buat TV ya sobat-sobat. Nah kalau misalnya sobat-sobat mau silahkan tulis di komentar ya sobat-sobat. Nah sekarang saya akan ganti ya, saya akan ganti ini yang tipe TIP 41C, sekarang saya ganti pakai ini ya, pakai D313 ya. Ini sama ya, tidak masalah. Kebanyakan kalau power dulu menggunakan tipe ini ya sobat-sobat. Ini original ya sobat-sobat. Nah untuk itu kan saya skip dulu ya untuk pemasangannya. Saya skip dulu. Nah sobat-sobat, transistornya sudah saya pasangkan ya, kedua transistor sudah saya pasangkan. Nah sekarang kita akan ngetes ya, kita akan ngetes. Nah tapi yang akan saya tes cuman sinyalnya aja yang akan saya tes. Nah tadinya saya akan tes pakai musik ya sobat-sobat, dikarenakan saya lagi banyak pekerjaan ya, seperti ini ya, pekerjaan masih banyak. Nah ini adalah power amplifier, kemudian speaker aktif 18 in ya, lagi saya perbaiki. Ini diperbaiki sama asisten saya, keponakan saya baru kelas 1 SMP, namanya Yaspardan ya. Nah ini sebagai asisten saya. Nah sobat-sobat, nah jadi saya tes ya, saya akan tes signal aja ya sobat-sobat. Nanti kalau misalnya saya tekan di sini terdengar suara dut keras, nah berarti powernya sudah bagus ya, tidak masalah. Tapi kalau saya tekan di sini, di input di sini tidak keluar, berarti masih ada masalah ya sobat-sobat. Nah sekarang akan kita tes dulu yang bagian ini ya, yang bagian R ya, bagian kanan akan saya tes dulu. Kita colokkan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat-sobat, sudah terdengar ya, kita pijit. Nah bagian kanan sudah bagus ya sobat, bagian kanan sudah bagus. Nah sekarang kita pindahkan ke bagian yang kiri ya, kita cabut dulu.
bagian kiri yang sudah tersambung. Nah, kita nyalakan lagi, kita bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bagus juga ya. Nah, sudah terdengar, kita pijit yang sebelah sini. Nah, sobat-sobat, ini kondisinya sudah bagus ya, sinyalnya sudah keras ya. Nah, sobat-sobat, demikianlah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.